Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa nas'aluhu salamata minal adabi wa su'il hisab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wal ashab, amma ba'd. Jamaah kajian Nailur Raja rahimanillah wa iyyakum. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita diberi kenikmatan untuk bisa hadir lagi di majelis ilmu, dan secara umum kita diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebetulnya belum merdeka dalam semua hal. Tapi di antara hal-hal yang ada itu kita sudah merdeka dalam setiap hal, dan kita patut syukuri. Mensyukuri nikmat kemerdekaan artinya adalah menyikapi kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dengan cara-cara yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di zaman kita bagaimana cara yang tidak diridhai oleh Allah? Ada hal-hal yang saya lihat merupakan perbuatan yang intinya adalah tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Oleh karena itu, negara kita masih begini saja dalam banyak hal. Di antaranya adalah ketika kita merayakan Agustusan justru dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tahu contohnya bagaimana saja. Jadi melakukan dengan cara yang justru dimurkai oleh Allah dan mengklaim itu sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika kita misalnya mau mengadakan perayaan, peringatan, atau mungkin perlombaan. Kalau perlombaannya tidak dicintai dan tidak diridhai oleh Allah, ya pasti akan sulit untuk nikmat itu ditambah untuk kita. Kemudian salawat juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Jamaah kajian rahimakumullah, di pertemuan yang kemarin saya menyampaikan bagian awal dari tafsir surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara hal yang kemarin kita sampaikan adalah yang pertama, Allah menyebut kisah Nabi Yusuf sebagai kisah terbaik dalam Quran. Kenapa disebut sebagai kisah terbaik? Di antara hikmahnya adalah karena hampir semua tokoh yang disebutkan di kisah Nabi Yusuf itu happy ending atau berakhirnya baik. Beda dengan di kisah Nabi Musa, kan ada Fir'aun, ada Samiri, ada Qorun, ada Hamam, dan sebagainya. Kemudian di kisah Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri mati kafir, ada Raja Namrud dan seterusnya. Di kisah Nabi Yusuf, hampir semuanya itu akhirnya baik, atau semuanya itu akhirnya baik. Ada yang mengatakan karena kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu istilahnya adalah lengkap jika dibandingkan dengan beberapa kisah Nabi yang lain. Misalnya Nabi Musa adalah anak tunggal, maka tidak ada konflik antara Nabi Musa dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf 12 saudara, maka hubungan seseorang dengan saudaranya ada. Kemudian kisah anak dengan bapak, kisah laki-laki dengan perempuan, kisah seorang perantau dari jauh, tepatnya orang terbuang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah karena kisah Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul kisah orang yang betul kemudian bisa menjadi orang yang dikdaya di satu negeri. Jadi kalau kita lihat kan, dia dimusuhi 10 kakak, dibuang ke sumur, ditemu orang, dijual ke Mesir, ke benua yang lain yaitu benua Afrika, dijual lalu masuk penjara. Berbagai kesialan dan ujian harus beliau alami, tapi dengan segala kesulitan di awal itu, toh akhirnya juga beliau berhasil menjadi seorang petinggi negara.
kalian para sahabat yang ada di Mekah kan kondisinya tidak sesulit Nabi Yusuf gitu. Makanya surat Yusuf itu diturunkan oleh Allah di Mekah ketika sahabat tertindas sebagai motivasi dari Allah kepada para sahabat bahwa dulu ada gitu yang bahkan dibuang ke sumur, dibuang ke negara lain, masuk penjara, toh akhirnya bisa sukses. Apalagi kalian orang-orang Muslim Mekah. Kemudian kemarin kita juga sempat menyampaikan bahwa Allah menyebut Nabi Muhammad SAW tidak mengerti kisahnya Nabi Yusuf sebelum turunnya surat Yusuf. Kenapa demikian? Karena antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf itu ada perbedaan yang jauh. Nabi Muhammad SAW orang Arab, tinggalnya di Jazirah Arab. Nabi Yusuf itu ya dalam tanda kutip etnisnya Yahudi. Turunannya Nabi Yakub, tinggalnya pertama di Sam lalu ke Mesir, selisih usia juga ribuan tahun. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad nggak kenal dengan kisah Nabi Yusuf. Beda dengan Nabi Muhammad ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ismail dan Ibrahim lebih tua daripada Nabi Yakub, lebih tua daripada Nabi Yusuf, tapi kan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim adalah kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti kenal. Ke Nabi Yusuf tidak. Itu diantara kajian kita yang kemarin. Di kajian kita kali ini kita hanya akan membahas 2 atau 3 ayat. Intinya adalah tentang Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada beliau, diceritakan kepada bapaknya itu Nabi Yakub. Nabi Yakub justru mengatakan jangan bilang kakak-kakakmu, jangan cerita kepada saudaramu, nanti mereka iri dengki makan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu intinya. Tapi kita bacakan ayatnya dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya yaitu Yakub, "Wahai ayahandaku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan, aku melihat mereka sujud kepadaku." Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yakub menjawab, "Wahai putraku, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat makar kepadamu. Inna syaitona lil insani aduwwun mubin." Sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Itu ya, kalau dengan HP bisa dilihat di mushaf terjemah. Mungkin ada perbedaan sedikit dengan terjemahan saya, tapi maknanya insya Allah sama. Di Nabi Yusuf cerita telah bermimpi kepada bapaknya. Idh qala Yusufu, ketika Yusuf berkata li abihi kepada bapaknya yaitu Yakub, mengatakan apa? Ya abadi ini ro'ah itu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Pasti dengan bahasanya Nabi Yusuf pada saat itu. Nabi Yusuf kan nggak mungkin betul-betul mengatakan ya abadi ini ro'ah itu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Nggak mungkin Nabi Yusuf ngomong begitu. Sebab ini adalah bahasa Arab. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu bukan orang Arab. Jadi dalam Quran ketika Allah mengutip omongan makhluk, baik itu iblis, malaikat, Nabi Adam atau bahkan omongannya orang kafir, mereka itu ngomong dengan bahasa masing-masing, dengan kalimat masing-masing, lalu oleh Allah diterjemahkan dalam tanda kutipnya, ditranslate ke bahasa Arab yang sifatnya mukjizat. Bahkan walaupun yang ngomong itu orang Arab, itu pun kalau dikutip dalam Quran, redaksinya dirubah menjadi kalimat yang mukjizat, kalimat yang tata bahasanya super sempurna.
Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq sembunyi di Gua Tsur dalam perjalanan yang hijrah itu, sembunyi di Gua Tsur. Abu Bakar kan merasa hampir ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi Muhammad menghibur, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Yang ketiganya ada Allah. Kalimatnya Nabi Muhammad begitu. Tapi dikutip di Al-Quran, yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada kawannya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kan kalimat aslinya Nabi Muhammad tadi itu. Terus teks ayatnya itu jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kamu. Maknanya sama, tapi kalimatnya dinukil menjadi kalimat mukjizat. Jadi kalau jenengan baca Quran, misalnya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, itu ya dengan bahasa yang Nabi Musa dulu gitu paham. Jadi ketika Yusuf berkata kepada bapaknya dengan bahasanya mereka dulu, ya abadi, wahai bapakku. Di bahasa Arab, kalau manggil ayah itu bisa dengan dua atau tiga macam. Yang ketiga ini sekilas saja ya, baba. Kayak papa di bahasa Indonesia itu ada di bahasa Arab, tapi kita skip. Ada yang abi, ada yang memanggil abadi. Ya abi, wahai bapakku. Ya abadi, wahai bapakku, wahai ayahandaku. Artinya sama, tapi sebagian ulama bahasa mengatakan ya abadi itu lebih halus atau lebih sopan. Yang di sini ya abadi. Kemudian ada ulama nahwu terkenal banget, namanya Imam Sibawi. Dia mengatakan abadi, kalau jenengan lihat di mushaf bagi yang pegang HP, abadi itu kan pakai tak maftuhah, tak maftuhah tak yang buka. Kalau tak marbuta itu bunder, yang kalau wakaf dibacakan. Abadi itu tulisannya pakai tak maftuhah, tapi diperlakukan sebagai tak marbutoh dalam arti kalau wasol dibaca abadi, kalau wakof berhenti itu dibaca abah. Bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia kan abah, itu ya abadi. Wahai ayahandaku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Mereka sujud, aku melihat mereka sujud kepada. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 11 bintang itu adalah 11 saudara. Nabi Yusuf itu punya 10 kakak yang waktu itu nakal, dan punya satu adik yang baik tapi waktu itu masih sangat kecil, namanya Benyamin. Jadi mereka ada 12 saudara, maka 11 bintang itu maksudnya adalah 11 saudaranya Nabi Yusuf. Semua ulama sepakat itu. Nah, karena 10 kakak tadi termasuk dari 11 bintang, atau dengan kata lain 10 para kakak ini digambarkan dalam mimpi sebagai bintang, para ulama mengatakan bahwa 10 kakak itu meskipun mereka nakal dan jahat ketika kecil, bahkan tega membuang Yusuf ke dalam sumur, pulang-pulang ngaku kalau adiknya mati dimakan serigala. Meskipun begitu, karena dalam mimpi digambarkan sebagai bintang, itu mengisyaratkan bahwa nanti pada akhirnya ketika gede mereka akan jadi orang-orang yang baik. Jenengan gaene roh to bocah cilik anu ngomong wakal kedene meneh. Nah itu 10 kakak itu ngoten. Jadi 10 kakak itu kecilnya jahat, tapi disebut sebagai bintang, tanda bahwa nanti mereka akan jadi orang soleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa 11 saudara, itu 10 kakak tambah satu adik Benyamin itu bukan hanya orang soleh tapi juga nabi. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa 11 saudaranya Yusuf itu orang soleh sekaligus nabi. Kalau saya ikut pendapat yang mengatakan 11 saudara itu orang soleh, tetapi bukan nabi. Apa alasannya? Karena nabi itu punya sifat
punya ciri-ciri, diantaranya adalah dijaga dari dosa besar ketika sudah menjadi nabi maupun sebelum menjadi nabi. Dengan kata lain, orang yang punya riwayat pernah melakukan dosa besar, termasuk buang saudara sendiri, itu tidak mungkin menjadi nabi. Tobat jadi orang soleh, ya, tapi nggak sampai derajat nabi. Tapi intinya adalah melihat 11 bintang, itu maksudnya 11 saudara. Kemudian matahari dan bulan, mayoritas ulama mengartikan matahari adalah bapak, yaitu Yakub alaihissalam. Kemudian Komar atau bulan itu ada yang mengartikan ibu, bukan bu. Ada yang mengartikan bibi. Saya ikut pendapat yang mengatakan bahwa bulan itu bukan ibunya Nabi Yusuf, tetapi bibi. Alasannya adalah karena ibu kandungnya Nabi Yusuf pada saat itu sudah meninggal. Jadi ketika melahirkan anak ke-12 yaitu Benyamin, ibunya meninggal dalam kondisi nifas. Tetapi mereka punya bibi yang tinggal serumah. Maka bulan itu adalah bibi. Jadi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, itu melihat 11 saudara, melihat bapak dan melihat bibi. Dalam kenyataan nanti, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka bersujud kepadaku. Mereka itu sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang diterangkan dalam kitab tafsir judulnya Aisarut Tafasir, karya ulama Al-Jazair, namanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Itu dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu mimpi melihat dari atas ada 11 bintang, ada matahari dan bulan, turun ke hadapan Nabi Yusuf di bumi, terus sujud, titik, sampai situ keterangannya. Lalu saya mikir, matahari kan bunder. Ya kan sih gimana ya? Apakah terpersonifikasi jadi seperti manusia, langsung punya badan, punya tangan, kaki dan kepala supaya bisa sujud seperti yang kita bayangkan? Wallahu a'lam. Tidak ada dalil yang menunjukkan ke situ. Yang jelas Allah menyebut Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud, berarti itu pasti benar. Detailnya kita serahkan kepada Allah. Kan ada hal-hal yang seperti itu ya, yang kita serahkan detailnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat keluarganya sujud gitu nanti. Nah, para ulama mentafsirkan 11 bintang, matahari dan bulan sebagai keluarganya Nabi Yusuf. Ternyata itu betulan terjadi. Sebagian ulama mengatakan 40 tahun setelah mimpi itu. Ada yang mengatakan lebih dari 40 tahun, ada yang mengatakan nggak sampai 40 tahun, tapi puluhan tahun juga. Itu suatu hari puluhan tahun setelah mimpi itu, Nabi Yusuf kan jadi bendahara negeri Mesir. Ya kan, terus keluarganya diboyong ke Mesir, mereka sujud, betul-betul menghormati Nabi Yusuf dengan cara sujud kepada Nabi Yusuf. Itu kisah di ayat yang pertama di kisah kita, yaitu ayat ke-4. Apakah boleh sujud kepada makhluk? Kan nanti sebut lagi ayat ke-107 atau berapa itu, bapaknya, saudaranya dan ibunya itu sekeluarga pada sujud menghormati Nabi Yusuf. Jadi kita bahas hukum sujud kepada sesama makhluk. Sujud itu ada dua macam. Yang pertama adalah sujud ibadah. Ini hanya kepada Allah saja. Jenengan sujud ibadah kepada selain Allah, biarpun bercanda, murtad. Hatta walaupun bercanda itu murtad, keluar dari Islam. Kemudian ada sujud yang satunya, yaitu sujud menghormati sesama makhluk. Di syariat Nabi Muhammad SAW dilarang, tapi di syariat terdahulu dulu boleh. Makanya dulu Allah memerintahkan para malaikat, termasuk iblis yang ada di situ, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka para malaikat sujud kecuali iblis. Itu menunjukkan boleh sujud kepada sesama makhluk jika maksudnya adalah untuk menghormati.
Kemudian di kisah Nabi Yusuf alaihi salam pun juga demikian. Keluarganya termasuk bapaknya yang nabi loh kan. Itu nanti termasuk 11 saudara itu nanti semua akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti sujud di syariat terdahulu itu pernah boleh. Adapun di syariat Nabi Muhammad haram. Meskipun nggak sampai syirik tapi hukumnya haram. Beliau mengatakan, andai kata aku boleh menyuruh seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk lainnya, aku akan menyuruh istri agar sujud kepada suaminya. Andai kata boleh, aku perintah, tapi berarti tidak boleh. Itu ya. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan berkaitan dengan mimpi. Mimpi ini, yang pertama adalah mimpi yang dialami oleh seorang nabi sebelum dia menjadi nabi. Termasuk mimpinya Nabi Yusuf pada saat itu masih kecil. Itu kan mimpi seorang nabi sebelum menjadi nabi. Itu bilangannya adalah termasuk mimpi orang soleh seperti umumnya, sama seperti mimpinya jenengan. Bedanya mimpinya Nabi Yusuf tadi itu diakui benar oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yakub, maka menunjukkan bahwa mimpi Nabi Yusuf itu ya wahyu, pasti benar lah intinya ya. Itu. Nah, mimpi yang benar yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi nanti itu punya ciri-ciri, Pak. Tidak semua mimpi yang nyenengin jenengan itu mesti kabar gembira dari Allah. Ciri-cirinya disebutkan oleh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar ketika menjelaskan kisah ini. Cirinya cuma dua, yaitu biasanya singkat dan jelas. Kalau jenengan mimpi kok nggak singkat, mimpi bertele-tele ketemu sahukan, mimpi belum selesai berpenjahat, mimpi belum selesai jenengan jadi polisi, belum selesai jenengan bakul pasar, itu antara mimpi dari setan atau mimpi bunga tidur. Kalau mimpi dari Allah yang merupakan petunjuk tentang apa yang akan terjadi, singkat, jelas. Walaupun suasananya gelap, peteng gitu, tapi jelas, jangan tahu betul apa di depan. Itu singkat dan jelas. Dulu Nabi Ibrahim hanya bermimpi menyembelih Nabi Ismail, selesai. Itu aja loh mimpi-mimpi yang jelas, yang benar, ciri-ciri. Kemudian yang kedua, mimpi yang benar datangnya dari Allah tentang apa yang akan terjadi. Bisa jadi cepat terjadi, bisa jadi nunggu lama. Dalam hal Nabi Yusuf alaihissalam, sebagian ulama mengatakan 40 tahun jeda antara mimpi dan kenyataan realitanya. Sebagian ulama mengatakan lebih dari 40 tahun, ada pula yang mengatakan tidak sampai 40 tahun. Jadi kadang mimpi itu bisa lama, juga bisa cepat terjadi. Makanya kalau jenengan merasa bermimpi pertanda misalnya akan naik haji atau umroh atau akan apalah hal yang baik, kok enggak undang-undang kejadian, itu sabar. Itu Nabi Yusuf aja puluhan tahun kan, itu enggak semuanya cepat. Saya pernah mimpi kejadiannya cepat. Yang kayak cepat itu ngisi di Jatino. Saya beberapa pekan yang lalu, beberapa pekan sebelum kemarin pertama ngisi di sini lagi, itu mimpinya itu gini. Jenengan tahu desa Karanggayam Serengat? Dari desa Karanggayam Serengat, saya perjalanan ke Jatinom, itu dalamnya padang, ombo, dalamnya halus. Kayak jalan antar kabupaten gitu, tapi versi lewat Buranti. Tapi dengan mimpi kan tidak seplek-plek kenyataan kan. Mimpi dari Karanggayam ke Jatinom itu jalannya luas, lebar, jalannya bagus, terus wajananya itu terang. Apa ya gitu, terus lupa gitu, tahu-tahu berapa waktu setelahnya di WA sama Mas Edi itu nunggu beberapa pekan. Saya pernah setelah mimpi besoknya itu kejadian. Saya pernah dulu mungkin waktu SMP mimpi melihat satu tempat yang setelah itu saya lupa dengan mimpi itu. Bertahun-tahun setelah itu saya mondok, saya kuliah sampai Mesir. Ternyata di dekat tempat tinggal saya itulah suasana pertokoan yang saya lihat dalam mimpi.
Jadi ada kalanya cepat terjadi, tapi bisa jadi juga lama baru terjadi. Kalau jenengan merasa mimpi dapat petunjuk dari Allah, kok suwi gitu, ya bisa jadi gitu, bertahun-tahun baru jadi. Yang jelas kalau betul itu petunjuk dari Allah, kalau jenengan tidak salah memahami mimpi itu, maka itu pasti akan terjadi, entah cepat atau lambat. Kemudian hal yang ketiga, ada kalanya kita mendapatkan mimpi berupa petunjuk tentang hal buruk yang akan terjadi. Itu insya Allah tetap bisa dihindari. Caranya dengan apa? Caranya dengan berdoa dan bersedekah. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sudah tidak terbilang banyaknya bukti orang terkena musibah, itu musibahnya bisa lepas dengan banyak sedekah. Orang yang banyak sedekah pun ketika hampir kena musibah, musibahnya pun ternyata bisa dihindari dengan banyaknya sedekah tersebut. Saya juga pernah itu. Saya kira kenyataan lah. Malam itu saya merasa lutut kanan tuh sakit sekali, sakit pokoknya. Terus dilihat di takwil mimpi, itu pertanda jalan hidup akan sulit. Saya berapa hari itu nggak berani lepas semua itu gitu, dengan harapan itu bisa menjadi pelepas tanda keburukan yang akan terjadi, dan itu bukan khurafat. Kan jelas kan di kisah Nabi Yusuf memang ada mimpi yang akan menjadi kenyataan. Itu. Kemudian terakhir kaitan dengan mimpi, sebelum kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, saya ingin peringatkan bahwa hati-hati jika kita merasa bermimpi yang mimpi itu mengajarkan syariat baru kepada kita. Kadang-kadang orang itu mengajarkan setelah sholat 5 waktu baca la ilaha illallah 165 kali. Kan ada kan orang-orang yang seperti itu. Kalau dirunut Pak, ditanya betulan, itu jawabannya biasanya itu dari mimpi. Jadi mereka nggak lepas-lepas nih, misalkan buka mushaf Quran, kena halaman 213, oh berarti zikirnya bikin aja 213 kali enggak? Biasanya itu dasarnya mimpi, ngakunya. Nah, kalau jenengan mengalami mimpi, merasa ditemui oleh orang soleh, atau bahkan merasa diketemui oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mengajarkan sholat yang tidak pernah dikenal sebelumnya, mengajarkan zikir yang nggak pernah, itu pasti setan, biarpun di mimpi itu dia mengaku sebagai Nabi Muhammad. Memang betul setan tidak bisa meniru fisiknya Nabi Muhammad, kan gitu kan makanya. Tapi setan kan bisa niru fisiknya Abu Lahab. Pokok bentuk wong Arab, jenggotan, jubahan, atau jubah putih. Jenengan nggak pernah lihat Rasul yang asli seperti apa? Ana Muhammad ya karena ngono. Jenengan masih bisa untuk pokoknya kok ini mimpi ngajarin yang enggak, itu pasti mimpi dari setan. Itu ya. Jadi intinya adalah Nabi Yusuf ketika kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada beliau, itu pertanda beliau akan jadi orang besar. Saking besarnya bapak, bibi dan 11 saudara akan sujud kepada beliau. Nah, Nabi Yakub alaihissalam, beliau kemudian mewanti-wanti Nabi Yusuf, ya bunaya, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat makar kepada kamu. Iri Pak, dengki. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub, jangan cerita ke saudara-saudaramu itu diambil satu kaidah yang sangat penting. Kaidah yang bunyinya adalah laisa kullu ma yu'lamu yuqalu walikulli maqam maqal. Bisa ambil yang pertamanya ya, laisa kullu ma yu'lamu yuqalu. Tidak semua hal yang diketahui boleh dikatakan. Meskipun benar fakta dan kenyataan, ada hal-hal yang benar itu yang jenengan tidak boleh sampaikan kepada
orang lain karena takut akan membingungkan. Misalnya dalam hal penceramah atau ustadz, perbedaan pendapat para ulama yang jelimet itu kadang ada satu masalah yang 5 pendapat masing-masing untuk ayat hatinya, terus bagaimana akhirnya nanti yang benar adalah pendapat yang nomor 3 itu disampaikan ke masyarakat pasti akan membingungkan. Berarti jangan dikatakan, cukup langsung katakan aja pendapat ketiga dalilnya ini. Kalau sampai 5 pendapat kan membingungkan, kalau cuma 2 itu masih gampang. Walaupun fakta memang ada ulama yang berpendapat 1, pendapat 2, 3, 4, dan 5. Kemudian mimpi juga seperti itu. Rencana itu juga sebaiknya tidak diceritakan kepada orang. Meskipun benar maksud kita baik, tapi tidak boleh sembarangan dibicarakan dengan orang, takutnya jenengan salah cerita. Takutnya jenengan cerita kepada orang yang salah, yang justru dia yang akan menjegal rencana kita. Makanya dalam hadis sahih Rasul itu pernah mewanti-wanti, ista'in fi qada'il hawaiji bil kitman. Jadi minta tolonglah kepada Allah untuk memberhasilkan kebutuhan-kebutuhanmu dengan cara menyembunyikan rencanamu. Fa inna kulladzi nikmatin mahsud, karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat itu pasti akan ada orang yang iri dengki kepadanya. Atau dengan kalimat lain, kalau punya rencana jangan dibicarakan kecuali kepada pihak-pihak yang terkait. Kalau diceritakan ke pihak yang enggak terkait itu sering gagal. Dan di ilmu psikologi atau ilmu pengembangan diri pun juga dikatakan gitu. Orang yang suka cerita rencananya mau gini mau itu biasanya enggak jadi. Dan saya tandai dalam kehidupan kita minimal ada 3 orang betul-betul suka cerita, aku bakal gini. Semakin besar dia ngomong rencananya, itu semakin tidak akan terlaksana. Sampai ada yang meninggal di antara orang-orang. Itu cuma akan gini, ada rencana. Saya pun juga ngalamin. Saya pernah ngomong ke sebagian orang, ke sebagian jamaah yang sebetulnya nggak terkait. Cerita saya mau bikin akun dakwah di YouTube, itu sampai sekarang nggak jadi. Gedak-gedak semua malah nggak jadi. Tapi saya punya yang lain, akun dakwah model yang lain, yang ketika masih perencanaan tidak saya ceritakan ke siapa-siapa, justru itu yang berhasil. Yaitu ini mungkin jenengan tahu, saya punya website namanya kilauilmu.com sama channel WA. Saya tempo hari minta Mas Endi untuk saya di grup. Itu rencananya tidak saya umumkan kemana-mana, ya bikin gitu aja. Itu malah berhasil sampai hari ini kalau sehari posting 2 kali pasti. Tapi YouTube udah pernah ngomong ke banyak orang ceritanya, itu sampai detik ini ada saja alasan untuk tidak jalan. Ya? Jadi Nabi Yakub mengatakan jangan cerita kepada saudaramu, nanti mereka iri dengki dan menjegal kamu. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hal yang benar boleh dikatakan kepada semua orang. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nah, musuh yang nyata maksudnya di sini adalah nanti 10 kakakmu akan menjadi iri dan dengki kepada kamu, wahai Yusuf. Nah, perasaan iri dan dengkinya mereka kepada kamu akan dikompori oleh setan sehingga menjadi sangat berbahaya. Setan disebut sebagai musuh yang nyata, yang di kajian karyawan, Pak. Di kajian karyawan Jadina saya sampaikan bahwa Allah telah memperingatkan kepada kita tentang betapa besar bahaya tipu daya setan. Itu dari surat An-Nas saja, itu minimal ada 3 sisi. Di mana surat An-Nas merupakan peringatan besarnya bahaya setan. Yang pertama, jenengan sebelum memulai tilawatul Quran dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk.
sebelum baca Quran berlindung kepada Allah dari setan. Kalau jenengan khataman Quran, surat terakhir yang jenengan baca adalah mohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas. Mohon perlindungan dari tipu daya setan lagi yang pertama. Kemudian yang kedua, dibandingkan dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq merupakan mohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, termasuk keburukan malam, keburukan pendengki, keburukan penyihir. Jadi dikumpulin semua keburukan di surat Al-Falaq. Tapi untuk mohon perlindungan kepada Allah dari satu hal saja, yaitu min syarril waswasil khannas, Allah firmankan satu surat secara khusus, menunjukkan betapa besar itu bahaya tipu daya setan. Kemudian yang ketiga, surat An-Nas juga peringatan keras tentang betapa besar bahaya tipu daya setan. Kalau kita bandingkan lagi dengan surat Al-Falaq, di surat Al-Falaq kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Kita hanya memuji Allah dengan satu hal saja, yaitu Allah Rabbil Falaq, Tuhannya waktu subuh tok saja. Tapi untuk mohon perlindungan min syarril waswasil khannas, jenengan disuruh memuji Allah 3 poin dulu, yaitu Allah Rabbin Nas, Allah Malikin Nas, Allah Malik Ilahin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru min syarril waswasil khannas. Kemudian yang keempat terakhir, jenengan setelah dari Al-Fatihah sampai Al-Falaq sampai surat Al-Ikhlas, jenengan baca kisah Musa, kisah Fir'aun, jenengan baca ayat tentang puasa, sholat, mengat. Hal terakhir yang jenengan baca dari Quran sebelum tutup mushaf adalah mohon perlindungan dari tipu daya setan, baru selesai tilawatul Qurannya. Maka tipu daya setan itu pasti sangat berbahaya. Jadi itulah ya kisah Nabi Yusuf alaihissalam, berawal dari mimpi tadi. Di antara hal-hal yang kita sampaikan tadi dan saya nggak perlu untuk sampaikan lagi, yang pertama adalah mimpi yang benar petunjuk dari Allah itu cirinya adalah singkat dan jelas. Kemudian yang kedua, mimpi yang berupa petunjuk tentang apa yang akan terjadi bisa jadi setelah mimpi segera terjadi, bisa jadi jeda lama. Kemudian yang ketiga, sujud kepada sesama makhluk di masa syariat Nabi Muhammad SAW haram, tapi di syariat terdahulu itu dibolehkan. Kemudian yang keempat, tidak semua hal dikatakan kepada semua orang, biarpun itu benar atau fakta. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan tipu daya setan. Saya ucapkan terima kasih kepada jenengan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.